Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidikin wa akhrajna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita berjumpa kembali di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari, ya, apa yang Allah ajarkan kepada kita, ya. Nah, ini poinnya, ya. Karena kita ini pada dasarnya lemah, bodoh, tidak tahu apa-apa. Allah lah yang kemudian mengajarkan kita, memberikan kita ilmu sehingga kemudian kita jadi tahu. Nah, makanya ya, haram hukumnya kita sombong, ya. Karena kepandaian yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima bacaan salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang akan berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin, ya insyaallah, ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini dalam program Keluarga Muslim mengangkat tema adab di dalam berdialog dengan keluarga. Jadi ini penting untuk kita ketahui, karena sebagian ulama mengatakan al-adab fauqal ilmi, adab itu, ya, di atas ilmu. Sehebat apapun orang, ya, dengan ilmunya, kalau nggak beradab, derajatnya belum mulia, derajatnya masih kalah dengan orang-orang yang beradab dan berakhlak. Walaupun ada ayat itu mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Derajat orang yang berilmu itu memang Allah lebihkan. Tetapi kemudian itu tidak menjadi berarti ketika ilmu yang kita miliki, ya, tidak dihiasi dengan kemuliaan adab. Dan ini juga penting untuk kita ketahui, karena memang pada dasarnya, ya, kita manusia ini senang ketika diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan adab. Ya, siapapun, ya, walaupun penjahat sekalipun, gitu kan. Ya, kalau dikasih pilihan, ya, diperlakukan dengan baik atau dengan buruk, ya, diperlakukan dengan adab atau diperlakukan dengan tidak beradab, tentu dia akan memilih, ya, diperlakukan dengan beradab.
itu jahat ya, apalagi kemudian kita berhadapan dengan anggota keluarga kita. Ya, istri ya kalau di dalam pantun-pantun, puisi-puisi ya, adalah tulang rusuk kita. Gitu ya. Ya, itu kan kata-kata syair ya. Apa betul ya perempuan terbuat dari tulang rusuk ya, ini kan persoalan benar tidaknya ya hadis yang menyebutkan al-mar'atu ya, hulikal mar'atu min zil'in gitu ya, diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk ya, itu kan dimaknai sebagai kiasan ya, bukan dimaknai sebagai betul-betul tulang rusuknya kita gitu. Ya setidaknya itulah ya yang dikemukakan oleh sebagian para ulama. Nah, jadi ya istri kita ya bagian dari kita ya, bahkan ada satu lagu dari seorang artis ya yang kemudian bercerai ya, separuh jiwanya pergi gitu. Jadi istri itu adalah separuh jiwanya suami. Anak sama gitu, anak adalah cahaya mata ya, anak adalah buah hati. Artinya istri, anak ya, orang tua kita, adik kakak kita, mereka semua adalah orang-orang dekat, orang-orang yang berada dalam lingkaran terdekat kita ya. Jadi kemudian mereka ya jauh lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik ya. Mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan tutur kata ya, kemudian kelembutan ya, atau dalam tanda kutip ya sikap-sikap yang dipenuhi oleh adab ya, dari kita sebagai kepala rumah tangga. Ya, demikian juga para istri ya, yang berstatus sebagai istri begitu ya. Maka dia harus mengutamakan adab kepada orang terdekat di dalam keluarganya, dalam rumahnya ya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya ya, kepada orang tua, mertua ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan adab dari kita. Nah, anak-anak pun demikian ya. Ya, mereka harus menyadari bahwa orang tua mereka, kakak-kakak mereka, adik-adik mereka adalah orang-orang yang terdekat di dalam rumah, maka mereka ya adalah orang-orang yang berhak ya untuk diperlakukan dengan penuh adab ya, dibandingkan kemudian dengan orang-orang selain itu ya. Bukan berarti kemudian yang penting sama orang tua ya, sama keluarga beradab, sama yang lain enggak, ya tidak juga, bukan begitu ya. Artinya kalau orang lain saja ya, kita bisa memperlakukan mereka dengan penuh adab, maka tentu seharusnya lebih berhak lagi orang-orang yang ada di dalam lingkaran keluarga kita untuk mendapatkan itu. Jangan dibalik ya. Dengan orang lain kita mampu menjaga adab, dengan keluarga sendiri kita tidak beradab ya. Nah ini satu hal yang salah ya. Jadi jangan sampai kita dipuja dan dipuji oleh orang-orang di luar rumah kita, lalu kemudian kita dibenci, tidak disukai oleh anggota atau orang-orang ada di dalam rumah kita. Ini sebuah ironi sebetulnya, sebuah hal yang bagi saya sebuah kegagalan ya, dan menyakitkan bagi seorang kepala rumah tangga. Jadi ya justru orientasinya adalah bagaimana kemudian menggembirakan, membahagiakan, menyenangkan ya, mereka yang tinggal serumah dengan kita. Karena itulah yang kemudian menjadi contoh dari Rasulullah SAW. Makanya kemudian beliau ya, kalau kita lihat dalam hadis-hadisnya ya, dalam riwayat-riwayat ya yang disandarkan kepada para istrinya begitu, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian menjadi sosok ya yang menyenangkan bagi istrinya, bagi putri-putrinya, bagi cucunya, bagi menantunya ya. Ya, kita pernah dengar ya bagaimana dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ya rela punggungnya ya dinaiki oleh cucunya, seperti sedang berkuda begitu ya.
Ya, itu bukti bahwa beliau ya menjadi sosok yang menyenangkan bagi cucunya. Bahkan beliau tidak segan kemudian membantu ya meringankan pekerjaan rumah istri beliau tanpa kemudian harus nyuruh-nyuruh dan memanggil. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik yang merupakan aspri ya, asisten pribadinya Rasulullah SAW, ART lah kalau sekarang ya. 10 tahun ya beliau tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, tidak pernah ada ya, sedikit pun perlakuan yang sifatnya di luar dari adab yang mulia. Nah, ya Rasulullah tidak, ya bisa dibayangkan bagaimana seorang asisten pribadi merasa nyaman ya tinggal dengan majikan. Ya, itu hanya dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini menunjukkan bagaimana kemudian adab ya, Rasulullah SAW kepada seluruh anggota rumah. Ya, ini seluruh anggota rumah. Ya tidak hanya ya bicara rumah, bicara keluarga. Ya, karena di rumah kita juga ada kan orang lain yang dalam tanggungan kita, ya, misalnya ipar kita, ya mungkin misalnya adik kita, kakak kita, atau itu tadi yang paling jauh ya ART ya atau asisten rumah tangga. Ya, selagi mereka berada di dalam rumah kita, mereka berhak untuk mendapatkan kemuliaan adab dari kita sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu kemudian ya, ini harus kita pahami sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk merubah ya kebiasaan-kebiasaan kita di dalam berdialog dengan keluarga tanpa mengedepankan adab. Ya, jadi sekarang kita harus paham ya, agar dialog yang kita bangun itu berjalan dengan lancar, berujung dengan baik. Ini kan kita maunya kalau ngobrol dengan keluarga, endingnya kan happy ya. Kita mengharapkan apa yang kita lakukan itu happy ending ya. Berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan. Maka oleh karena itu kemudian yang harus kita kedepankan ya kebaikan juga. Nah, dalam hal ini adalah adab di dalam berdialog ya, dengan orang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, dan kemudian kita coba aplikasikan ya, ketika kita berdialog dengan anggota keluarga kita. Ya, yang pertama adalah ya, pastikan bahwa ya, ketika kita akan atau punya niatan mau berbicara, mau ngobrol, mau membangun komunikasi dengan keluarga kita, pastikan bahwa di dalam hati kita ya, terbangun niat yang positif. Nah, jadi lihat dada kita, lihat hati kita, ya, ada enggak ya, niat positif ya, niat yang baik di dalam diri kita untuk kemudian kita jabarkan ya, kita aplikasikan dalam bentuk dialog dengan keluarga. Nah, karena Rasulullah kan sudah menegaskan ya, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya perbuatan itu ya pangkalnya adalah niatnya. Ketika kita mengawali dialog ya bukan dengan niat yang baik ya, dengan anggota keluarga kita, dengan anggota rumah kita, maka tentu ya tidak akan berjalan dengan lancar ya, dan ujungnya tidak akan happy ending, tetapi mungkin ujungnya adalah sad ending. Karena awalnya saja sudah tidak baik, tidak benar gitu. Rasa dengki misalnya, atau mungkin emosi, amarah ya, atau katakanlah ya niat-niat yang tidak baik ya. Kalau dalam rumah tangga ya biasanya istri ya, suami misalnya karena terjerumus ke dalam perselingkuhan ya, gitu ya. Udah niat tuh ya ingin menyakiti perasaan istri, atau suami juga istri juga sama mungkin kan. Ya terlibat dengan masalah ya. Sudah ada yang siap menanti jandanya gitu ya. Maka kemudian kalau setiap berdialog dengan suaminya niatnya itu udah beda itu ya. Maka wajar jika kemudian dalam dialog-dialog seperti ini yang muncul adalah pertengkaran, bahkan na'udzubillah tidak sedikit yang kemudian berakhir kepada peristiwa-peristiwa tragis ya, KDRT misalnya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ya, dalam bentuk mungkin main tangan, memukul ya. Paling kecil adalah berteriak begitu ya. Nah, itu ya begitu karena awalnya itu tadi tidak terbangun niat positif dalam diri ya, mereka yang memulai dialog. Bahkan
Bahkan ya ada yang sampai itu tadi ya berujung kepada ya sudah sedikit ya berapa banyak istri ya yang kemudian yang harus meregang nyawa ya di tangan suaminya sendiri. Ya, berapa banyak suami yang kemudian ya juga meregang nyawa ya, di tangan istrinya, ternyata ya satu-satu ya dalam kehidupan kita itu tidak hanya dihiasi berita suami membunuh istri, tetapi ada juga istri membunuh suami. Nah itu semuanya ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah harus kita sadari pangkalnya awalnya adalah dari niat. Kenapa saya ingin menikahi dia gitu ya? Kenapa saya ingin mengajak dia berbicara? Pastikan itu dasarnya adalah niat yang baik, niat yang positif. Ya, karena rasa sayang, karena ingin menolong begitu ya, karena ingin meringankan, karena ingin membela, itu kan niat yang positif. Karena ingin memuliakan, ya. Itu niat-niat yang kemudian menjadi sandaran kita, landasan kita berdialog dengan pasangan kita. Ya kita lihat istri kita murung atau suami kita murung, ya. Lalu kemudian ada di dalam hati kita, ya Allah, ya kalau suami saya begini terus ya nanti dia nggak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menafkahi keluarga dengan baik begitu kan. Nanti dia terjerumus ya ke dalam rasa putus asa. Nah, niat ini dibangun, barulah kemudian mulai dialog dengan suami. Maka kalau itu ya dada kita ya, dada para suami, dada para istri, dada para ibu, para orang tua, para ayah ya dipenuhi dengan niat-niat yang positif di dalam dirinya ya, dari dalam hatinya untuk kemudian berdialog dengan anggota keluarga, maka insya Allah ya endingnya ya, akan berujung dengan kebaikan. Nah yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam adab ya, yang menjadi adab di dalam dialog ya, bersama dengan anggota keluarga adalah menjaga perasaan lawan bicara. Jadi ini yang kemudian harus kita betul-betul fahami dan ada di dalam pemikir di dalam juknis ya, petunjuk teknis. Jadi jangan sampai kita lupa. Ya, ketika kita berdialog dengan orang, ya, berdialog dengan anggota keluarga kita, nggak boleh, ya bukan maksud gini. Jangan sampai kemudian kita melupakan ini, ya, bahwa jangan sampai kita tidak bisa menjaga perasaan lawan bicara kita. Ya, jadi harus kita ingat, ya orang yang kita hadapi ini, ya lawan bicara kita, ya apakah suami atau istri, atau juga kemudian anak, mereka punya perasaan. Jadi kita tuh sedang berdialog dengan manusia yang punya perasaan, bukan sedang berdialog dengan batu, ya, bukan sedang berdialog dengan kayu, ya, bukan sedang berdialog dengan hewan. Yang kita ajak dialog ini, ya walaupun katakanlah anak SD, ya, anak TK, mereka adalah manusia yang punya hati dan perasaan, yang mesti kita jaga. Ya kenapa mesti begitu? Ya kembali kepada diri kita. Ya kita juga kan kalau diajak ngomong sama orang, tentu kita mau, kita berharap ya orang itu menjaga perasaan kita. Maka ini juga sama. Maka ketika kemudian ini kita sadari, ya, saya harus menjaga perasaan anak saya. Saya harus menjaga perasaan istri saya harus menjaga perasaan suami saya harus menjaga perasaan mertua saya, perasaan orang tua saya, perasaan anak saya, ipar saya. Dan ini adalah bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita agar menjauhi kezaliman. Ya, walaupun dalam bentuk yang paling ringan ya, yaitu berbicara. Nah, kata Rasulullah SAW kan, salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, keselamatan manusia itu seringkali ya dipengaruhi oleh kemampuannya menjaga lisan. Nah, karena seringkali lisan ini kemudian ya ketika kita tidak mampu ya memilah dan memilih kata-kata yang keluar di dalam diri kita keluar, itu menyebabkan perasaan orang lain terluka. Ya, membuat orang lain kemudian merasa terhina,
merasa direndahkan. Nah, atau kadang-kadang sikap ya mungkin dia nggak ngomong gitu, tapi kalau diajak ngomong matanya kemana? Kan ada orang yang tidak suka gitu ya, ketika dia berbicara, lawan bicaranya kemudian asik sendiri begitu. Nah, itu bisa digebrak meja itu. Ya. Nah, karena memang ya, sikap kita ya bisa jadi kemudian melukai perasaan orang lain. Atau berbicara dengan mata gitu, mata yang membesar gitu. Dengan tangan yang dikepal-kepal, tunjuk-tunjuk ya. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak suka. Nunjuk begini aja itu ada orang yang nggak suka gitu kan, ditunjuk-tunjuk begitu. Ya, kita harus paham. Nah, makanya penting juga ya bagi kita yang menikahi ya, atau berkeluarga atau punya mertua gitu ya, yang kemudian beda suku gitu ya. Nah, itu harus dipahami ya, ada suku-suku yang dengan latar belakang tradisi dan kebudayaannya ini kan membentuk mental dan perasaan ya, anggota sukunya. Ya, ada yang nggak suka kalau ditunjuk-tunjuk ya, karena memang dalam budaya mereka menunjuk-tunjuk itu sesuatu hal yang merendahkan. Ada yang tidak suka yaitu dianggap merendah ketika ditampar pipinya gitu ya. Ya. Atau juga yang kata-kata tertentu kalau keluar dari mulutnya atau didengarnya itu sikap yang merendahkan. Nah, ini juga kemudian kita harus pahami. Ya. Ada yang ngasih barang pakai tangan kiri, ya itu jadi persoalan. Ya, ngasih, ya itulah itu yang harus kita pahami. Ya. Ini bagian dari upaya kita menjaga perasaan. Karena memang ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am kalau nggak salah ya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Kamu menyangka ya banyak hal itu remeh, temeh, kecil gitu. Termasuklah itu tadi ya, sikap, ucapan, kata-kata kita ya di dalam berdialog ya dengan anggota keluarga kita. Kata Allah, kita anggap remeh, yang itu malah biasa itu begitu. Padahal kata Allah, wa huwa 'indallahil 'azim. Bisa jadi sisi Allah Subhanahu Wa Taala hal itu adalah hal yang besar. Hal besar bagaimana? Dan ternyata itu bisa menimbulkan gugat-menggugat, tuntut-menuntut begitu ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sedangkan di dunia saja ya, hari ini ya, kita sering dengar ya adanya kasus ya, kasus hukum ya berkaitan dengan itu tadi ya, pasal pencemaran nama baik ya, itu biasanya kan awalnya dari itu tadi ya, dari sikap, perkataan dan perbuatan yang kemudian dianggap ya, mencemarkan ya nama baik seseorang. Itu jadi persoalan besar kadang-kadang ya, dan bisa mengantar orang ke penjara. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Zat yang Maha mengetahui, yang tidak luput ya dari sesuatu apapun. Ya, semuanya Allah tahu. Dan semuanya bisa Allah hadirkan di hadapan kita. Oleh karena itu kemudian ini juga harus kita pahami sebagai sebuah perintah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu jadi sunnah ya, jadi sunnahnya Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu berupaya ya selalu menjaga perasaan lawan bicaranya. Nah, itu ya. Ya bahkan Rasulullah kadang-kadang itu tadi ya, memuliakan orang-orang yang dianggap rendah di tengah masyarakat ya. Ada di zaman Rasulullah itu orang-orang disebut dengan Ahlus Sufah ya. Mereka yang tinggal di pelataran masjid ya, karena memang tidak punya rumah saking miskinnya gitu ya. Ya di dalam strata sosial kan itu dianggap kelas rendahan gitu ya. Kalau di kita nggak punya rumah susah. Rasulullah SAW begitu memuliakan mereka. Bahkan ditunjukkan bagaimana Rasulullah memuliakan mereka. Kecintaan kepada Ahlus Sufah ini. Ya, dalam hal urusan bicara, dalam urusan apapun ya. Rasulullah SAW ya, memuliakan lawan bicaranya. Apalagi kalau kemudian itu melibatkan melibatkan orang banyak begitu ya. Kita berbicara di hadapan anggota keluarga ya, di situ misalnya ada mertua, ada orang tua kita, ada istri, ada anak, ada ipar ya.
kita ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, maka ini harus dipertimbangkan agar kemudian ucapan ya yang keluar dari lisan kita, sikap kita juga jangan sampai kemudian merendahkan ya atau melukai perasaan lawan bicara kita. Yang ketiga, ya ini masih yang kedua. Ini sebagai contoh sajalah bagaimana pentingnya kita menjaga perasaan lawan bicara kita. Ini dalam kasus sehari-hari misalnya, kita punya anak misalnya, lalu kemudian kita ingin tanya nih anak kita, ya, misalnya tentang program sekolahnya, ya tentang kegiatan di sekolahnya, habis jalan-jalan dengan teman-temannya dari acara sekolah, begitu kan? Lalu kemudian kita lihat dia pulang dalam keadaan termenung, ya sikapnya berubah. Ya. Nah ini kemudian harus kita gunakan pendekatan yang betul-betul kita bisa menjaga perasaan dia. Nah, jangan sampai kemudian anak yang sedang bersedih ya karena masalah di sekolah kemudian tambah sedih dengan lisan dan ucapan kita. Ya dia pulang sekolah misalnya, baru dapat nilai ujian, gitu ya. Selama ini orang tuanya nge-push, ya. Nge-push supaya dapat nilai tinggi karena nanti kamu ya ditarget, ya bapak punya target, ibu punya target, kamu masuk ke kampus favorit ini. Satu hari dia pulang dengan nilai ujian yang rendah, gitu ya. Masya Allah. Nah, jangan sampai kemudian ya, ketika kita bertanya kepada dia, ketika kita berdialog dengan dia, kita mengabaikan sikap untuk menjaga perasaan mereka. Ya, kita harus tahu bahwa dia juga lagi stres ya, stres karena dapat nilai rendah. Ditambah lagi kemudian dengan kita ya yang juga itu tadi ya menggunakan kata ya dan menunjukkan sikap yang kemudian membuat dia menjadi semakin sedih. Yang ini tidak boleh terjadi. Nah, kalau kita konsisten ya dan berupaya betul-betul menjaga itu, maka insya Allah yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Ya. Tidak akan keluar misalnya kepada anak yang itu tadi ya dapat nilai jeblok kita katakan, kok bodoh sih kamu? Nah, kamu nih udah dikasih makan, udah dikasih minum, udah dikasih pakaian. Ya. Untuk begini aja kamu nggak bisa. Kamu mau jadi apa? Udah sudah kesana cerita. Ya, ketika anak ya kita ya kemudian disudutkan dengan kata-kata seperti itu, ya ditambah dengan sikap ya. Nah, ini yang kadang-kadang harus dievaluasi oleh para ibu. Ya memang kita ingin anak-anak kita sukses. Kita ingin kita ingin anak-anak ini menyadari ya bahwa apa yang kita lakukan ini demi kebaikan mereka. Tapi tetap ya yang kita hadapi adalah manusia yang kadang-kadang pola pikirnya kita tidak terduga. Kita ingin dia mengambil sisi positif dari pembicaraan kita, ternyata yang diambil sisi negatifnya. Nah ini kan yang jadi masalah. Gitu. Maka sebisa mungkin kemudian kita menghindari itu tadi ya. Jangan sampai anak kemudian mengambil sisi negatif dari apa yang kita ingin bicarakan dan sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, ya tadi jelas ya. Yang pertama niat ya harus positif. Ya. Yang kedua ya, semangat menjaga perasaan lawan bicara. Yang ketiga adalah ya, jangan lupa untuk menjaga perasaan diri kita juga. Kadang-kadang ada juga orang yang kemudian lupa ya untuk menjaga perasaan diri. Artinya apa? Ketika kita berdialog dengan orang lain, dengan anggota keluarga kita harus mampu kemudian mengontrol menjaga perasaan diri kita. Jangan sampai kemudian kita mudah tersinggung. Hanya gara-gara misalnya gitu ya, anak kita diajak bicara tunduk aja. Nah, atau istri kita ketika kita ajak bicara melengos saja. Ini juga harus kita jaga. Nah, ini memang tidak mudah ya. Mungkin kita bisa menjaga perasaan orang, tetapi akan susah kemudian ketika kita berbicara diri. Gitu ya. Kan makanya disebut jihad akbar ya. Jihad yang paling besar itu jihadun nafs itu ya. Jihad melawan diri ya.
Ya, perang melawan orang ya bisa saja ya sebagian besar kita mudah untuk menghadapi, tetapi perang melawan diri, menolak, ya, mengatur begitu keinginan diri, ya, itu yang tidak mudah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menjawab itu tadi ya, perasaan diri ini adalah bagaimana kemudian kita ketika berbicara dengan anggota keluarga kita harus tetap maintain ya di dalam on the track. Tracknya apa? Kita tetap dalam perasaan yang positif, dalam perasaan yang baik, dalam perasaan yang kemudian mulia. Ya, karena kan ada orang yang merasa dihina, ya, dihina hanya gara-gara ya, ucapan lawan bicaranya. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW disebut sebagai penyihir, ya, disebut sebagai orang gila, ya, disebut sebagai tukang tenung, disebut sebagai penipu. Padahal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran, dan yang diharapkan Rasulullah dari ucapannya adalah keselamatan orang umat begitu. Tetapi kemudian umatnya justru mengatakan begini-begitu. Nah, kalaulah Rasulullah SAW tidak mampu menjaga perasaan dirinya, nggak kebayang ya apa yang akan terjadi. Nah, dan kenapa Rasulullah SAW mampu menjaga perasaan dirinya? Ya karena memang kita tahu bahwa apa yang mereka ucapkan ya kepada Rasulullah SAW yang buruk-buruk itu ya tidak mempengaruhi kualitas kemuliaan Rasulullah. Ya Rasulullah kemudian tidak menjadi hina gara-gara dibilang kotor ya tapi tukang tenun, ya, disebut sebagai penyihir, orang gila. Perkataan-perkataan itu tidak kemudian menghinakan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak merasa terhina dengan ucapan itu. Ya bahkan ketika beliau ke Taif, ya Rasulullah SAW ke Taif, kemudian ternyata perlakuan orang Taif di luar dugaan. Ya mereka melempari Rasulullah SAW seperti melempari anjing. Bayangkan saja. Datang ke negeri yang diharapkan dapat kebaikan, lalu kemudian niat Rasulullah SAW positif, dan Rasulullah SAW juga ingin ya berusaha untuk menjaga perasaan orang-orang Taif, ya. Tetapi kemudian yang mereka lakukan ya justru mengusir Rasulullah SAW seperti hewan, dilemparin. Ya. Bayang nggak sama kita itu ya? Ketika itu anak-anak itu ya, anak-anak orang Taif itu kemudian disuruh oleh orang tua mereka, usir tuh orang, ya, orang gila itu. Anak-anak tahu sendiri ya, kalau ada orang tuanya nyuruh yang kayak gitu itu semangat, dan itu diperlakukan kepada yang orang yang amat mulia itu Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah SAW begitu mampu menjaga perasaan dirinya dan tidak merasa terhina dengan perlakuan itu, apa yang Rasulullah lakukan ketika malaikat gunung turun gitu ya? Ya dengan mengatakan innallaha amarani an uti'ak, ya. Allah sudah menyuruhku datang saat itu ya untuk mematuhi segala apa yang kamu perintahkan. Ya, kalau Rasulullah ketika itu bantai mereka semua katanya. Rasulullah katakan demikian, habis itu. Ya. Tapi apa yang Rasulullah minta? Jangan, ya, karena yang aku harapkan dari mereka adalah cucu dan generasi mereka nanti. Kalau sekarang mereka dimusnahkan, maka kasihan nih generasi yang akan datang, yang bisa saja kemudian ya, mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itulah yang kemudian tetap ya pemikiran itu yang kemudian menjaga perasaan Rasulullah SAW tetap netral, tetap tenang, tetap pada posisi merasa mulia. Ya, kadang-kadang kita kalau udah merasa terhina gitu ya dengan apa yang diucapkan oleh lawan bicara kita, merasa terhina dengan tindakan orang yang kita ajak bicara, maka kemudian dialog itu tidak akan terbangun. Yang ada adalah kita berdiri, ya, dia bentak kita membentak juga, dia ngangkat tangan kita ngangkat tangan juga, dia ngambil dia angkat kursi kita angkat kursi juga itu. Ya, kenapa? Karena itu tadi ada sisi yang kemudian merasa terhina. Ya, di sinilah pentingnya kita belajar ilmu hakikat. Ya, ilmu hakikat itu tadi ya. Bahwa kita harus memahami ya apapun yang dia bicarakan pada hakikatnya tidak menyebabkan kita terhina. Ya, dia caci maki kita, kalau memang yang dia ucapkan tidak benar, dia tidak akan efek apa-apa kepada kita. Ya, hanya sajalah ya, bisikan setan ya, yang kita anggap itu bisikan diri kita gitu ya.
yang kemudian membuat kita menjadi tidak mampu menjaga perasaan diri kita. Nah, oleh karena itu kemudian ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya di dalam hal ini ya untuk tetap ya kita mampu menjaga perasaan diri kita ketika berbicara dengan mereka ya, yang merupakan anggota keluarga kita, maka yang penting juga untuk kita lakukan adalah tetap ya kita ini mengedepankan sangka baik, gitu ya, mengedepankan sikap sabar, mengedepankan senyum, gitu ya. Saya tetap santai begitu ya, tarik napas dalam-dalam. Ya. Nah, kalau rasanya udah nggak kuat ya hentikan dialog, keluar aja daripada kemudian jadi pertengkar. Yang keempat ya, yang menjadi adab di dalam dialog bersama dengan keluarga kita ya, adalah yang harus kita perhatikan adalah kita berbicara dengan mereka ya tidak untuk menyakiti. Nah, ya. Jadi jangan sampai ada keluar tindakan, ucapan, ya, ucapan, sikap kita yang kemudian memang kita niatkan untuk menyakiti. Nah, gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi marah ya puas loh, gitu ya. Dengan tindakan. Ada tindakan-tindakan yang kemudian ketika kita buat ucapan yang kemudian itu menyakiti. Ya, kalau ucapan itu tadi ya kata-kata kasar, kata-kata merendahkan, menghinakan ya. Kemudian kalau tindakan ya bisa jadi itu tadi ya memukul, ya, membanting gitu ya. Kalau ngasih uang dilempar, nih ambil. Itu kan tindakan menyakiti gitu. Itu kan, atau kemudian meludahi dan sebagainya. Ya. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh kita lakukan dan itu merupakan bagian dari adab ya. Kita berdialog dengan anggota keluarga kita. Jadi supaya dialog yang kita bangun itu lancar, maka harus ada usaha yang disengaja untuk tidak menyakiti perasaan anggota keluarga manapun ya. Dengan misalnya membuat kritikan yang pedas, keras gitu ya. Karena memang niatnya ingin menyakiti ya. Karena merasa tersakiti gitu ya. Tadi kan awalnya tidak mampu menjaga perasaan diri gitu ya, dan merasa terhina atau merasa tersakiti. Maka kemudian susulannya adalah itu tadi ya. Mengeluarkan ada niatan ingin menyakiti, ingin membalas ya. Padahal bisa jadi kan anak kita ya, bersikap seperti itu bukan dalam rangka merendahkan kita, menghinakan kita, tetapi bisa jadi karena memang pemahaman mereka yang kurang. Tapi kemudian kita menangkapnya salah dan kemudian yang muncul dalam diri kita adalah ingin menyakiti dan ingin membalas begitu. Maka ini harus kita perhatikan jangan sampai terjadi. Ya, mengeluarkan omongan yang menyakitkan atau mungkin perilaku lainnya. Nah, dialog itu kan tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk mencela. Ya, kita kan pada dasarnya ketika berdialog bertanya kepada anak kan bukan dalam rangka ingin mencela dan mencaci maki anak kita atau pasangan kita gitu kan. Tapi kan kita ingin mengetahui ya, kalau ada masalah apa masalahnya. Kalau kita punya masalah kita ingin menyampaikan masalah begitu kan. Supaya ada solusi, kan bukan dalam rangka ingin mencela mencaci maki suami atau istri atau anak begitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Ya, karena memang dialog itu ya kita bangun untuk membangun hubungan ya. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua. Ya. Nah, sehingga kemudian akan semakin dalam ya, perasaan saling memuliakan ya, antara anggota keluarga. Ya, sambil kemudian kita mencoba ya mengerucutkan ya kemana arah dialog kita. Gitu. Bahwa kita ingin misalnya ya menyampaikan kepada anak kita, anak kamu sudah dewasa. Ya, Bapak minta jangan sering-sering ya nongkrong main di kafe di mana itu nggak jelas. Kita inginnya begitu ya. Tapi kan kita itu tadi ya adab-adab itu kita pakai. Jangan sampai kemudian anak merasa bapak nggak percaya sama saya. Gitu kan. Saya ini kan udah itu kadang kan begitu. Maka kemudian kita berusaha untuk membangun dialog, tapi tetap kita kerucutkan kemana arah pembicaraan kita.
Dan kadang-kadang begitu ya, ketika kita berdialog ya, dengan anak-anak kita begitu kan, seringkali ya ucapan atau tindakan yang yang menyakiti itu dilandasi oleh karena itu tadi, karena adanya keinginan dari kita untuk mengetahui masalah lebih detail, kepo. Ya. Istri kepo dengan transaksi ya. Transaksi rekening suaminya, katakanlah begitu. Padahal suaminya udah bilang ya nggak apa-apa, biasa normal. Tapi karena kepo gitu kan, ingin tahu betul secara detail ya transaksi perbankan suaminya, rekening suaminya, maka dikutik-kutik, dicari-cari begitu kan. Dan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan suami, berakhir kemudian dengan pertengkaran. Atau suami juga sama ya, ingin tahu sehari-hari istri itu kalau di rumah gitu ya, larinya kemana aja, jalannya kemana aja. Lalu kemudian dikulik, dicari detail-detailnya begitu kan. Sampai kemudian istri merasa diinterogasi. Ya, misalnya hari ini kok ditelepon nggak diangkat begitu, di WA nggak dibalas. Wah, ini suami pikirannya di kantor udah macam-macam aja. Pulang ke rumah langsung nanya begini begitu. Ujung-ujungnya istri merasa diinterogasi, padahal faktanya, kenyataannya handphonenya nyemplung ke sumur, gitu. Atau handphonenya bermasalah, ya, atau lupa ngecas begitu kan, sehingga kemudian yang muncul itu. Nah makanya disinilah kemudian kita berusaha untuk tidak menuntut terlalu banyak ya untuk mengetahui detail masalah, karena ini bisa menjadi salah satu penyebab ya kesulitan banyak orang di dalam memperlancar dialog begitu kan. Ya. Adalah sebagaimana yang disebutkan ini dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabat bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba bihi qalat man ambaka hadha qala nabbani alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya satu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, lalu Allah memberitahukan hal itu kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakannya kepada yang diberitakan Allah kepada dan menyembunyikan sebagian lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi Rasulullah SAW ya pernah menceritakan sesuatu kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dan memintanya untuk menyimpannya sebagai rahasia. Tetapi dia gagal. Lalu kemudian memberitahukannya kepada Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur Sayyidah Hafsah ya dengan mengungkapkan bagian dari apa yang telah ia ceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Ya. Nah, dan inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa Hasan Al-Basri meriwayatkan ya mengatakan bahwa tidak ada orang yang terhormat yang menuntut mengetahui rincian dalam semua urusan. Ya, jadi karena kepo begitu kan, ya, ingin tahu semua urusan orang begitu, maka muncullah gitu ya hal-hal yang kemudian menimbulkan konflik ya. Padahal kadang-kadang nggak perlu-perlu juga ya kita tahu. Ya kalau suami pulang normal gitu kan, nggak pernah nongkrong di mana-mana gitu kan. Ya HP-nya juga terbuka begitu ya, istri bisa ya nggak ada lah ya dijemput-jemputin ya. Tidak ada yang mencurigakan, maka tidak perlulah kemudian istri kepo-kepo banget. Atau suami juga sama ya. Kalau istri ya di rumah betul-betul menjaga ya rumah tetap rapi, anak-anak tetap terjaga ya. Lalu kemudian satu ketika ya kita telepon tidak diangkat, jangan macam-macam, jangan terlalu jauh ya, ingin tahu kenapanya. Ya disinilah kemudian pentingnya kita bersangka baik ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak
membuat kita nyaman misalnya. Oleh karena itu kemudian ya di sinilah yang menjadi poin penting juga di dalam adab berbicara adalah menjaga lisan kita agar kemudian tidak melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, wa qulu lin-nasi husna ya, berbicaralah kepada manusia dengan kebaikan. Nah, maka ini menjadi prinsip yang kelima ya, di dalam adab kita berbicara ya, apa yang keluar dari lisan kita ya, semuanya adalah harus berdasarkan kepada kebaikan-kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada kita. Seorang muslim ya kepada muslim lainnya tidak boleh kemudian berbicara seperti berbicara kepada selain muslim. Nah, seorang muslim berbicara kepada muslim lainnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, didasari rasa ukhuwah dan persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraan. Dengan rasa saling memuliakan. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Ya. Maka tidak mungkin ya orang yang punya perasaan seperti itu, ya perasaan ingin saling memuliakan, perasaan ingin saling menghormati, perasaan ingin saling menolong, lalu kemudian keluar dari lisannya kata-kata yang kemudian menimbulkan perasaan luka, perasaan sakit, perasaan menghinakan, perasaan merendahkan. Ya. Dan di satu sisi ya kita juga harus berupaya untuk kemudian bersangka baik ya kepada siapapun yang menjadi lawan bicara kita ya, untuk kemudian menjaga perasaan kita ya ketika kita berdialog dengan mereka, sehingga ya dialog yang terbentuk di dalam keluarga ya berjalan dengan lancar, berujung dengan kebaikan. Demikian sahabat Islam yang dirahmati Allah ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.